Oke, baik. Selamat malam kakak-kakak sekalian. Eee, Besar harapan saya bahwa kakak-kakak yang hadir malam ini dalam keadaan sehat, supaya kita bisa berdiskusi banyak hal. Kemudian, harapannya saya yang terpenting itulah, apa namanya, kakak-kakak tetap dalam, eee, keadaan yang sehat, semangat untuk menyelesaikan kita punya kegiatan karena kegiatan kita sudah, menjelang di akhir, eee, kegiatan PKG ini. Jadi semoga tetap semangat supaya nanti di akhir itu kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai apa yang kita semua harapkan. Oke, baik Kakak-Kakak. Baik Kakak-Kakak, saya izin untuk, tampilkan dulu kita punya slide. Oke, baik Kakak-Kakak, apakah sudah terlihat Kakak-Kakak? Sudah terlihatkah Kakak Mario, Kakak Sudah, Ronald? sudah, sudah. Sudah, oke, baik, terima kasih. Sudah kakak, sudah. Oke, baik, Kakak-Kakak sekalian, eee, jadi izinkan saya untuk menyapa kakak-kakak. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang hadir di dalam ruang virtual pada malam hari ini. Seperti yang saya sampaikan di awal, semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas di akhir kegiatan PKG kita. Baik kakak-kakak sekalian, jadi hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah dikirim kepada kita sekalian, termasuk ke kami sebagai fasilitator dan juga ke kakak-kakak, bahwa hari ini kita akan mengadakan refleksi terkait aksi nyata yang uh, sudah kakak-kakak lakukan atau kakak-kakak buat. Jadi hari ini kita akan melakukan refleksi terkait praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Besar harapannya apa yang kakak-kakak praktekkan, apa yang akan terlihat nanti di dalam video ataupun di dalam PDF yang kakak-kakak mereka kirim, menunjukkan pemahaman kakak-kakak terkait dengan uh, poin-poin penting dalam menyusun sebuah proses pembelajaran yang betul-betul berpusat pada peserta didik yang sudah kita dapat secara teori maupun kita mempraktikkannya secara langsung di pertemuan tatap muka kita di beberapa waktu yang lalu. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan kita malam hari ini, saya mohon kesediaan mungkin salah satu dari kakak-kakak untuk bisa pimpin doa supaya kita bisa meminta kekuatan, minta pencerahan dari Tuhan supaya kita bisa berdiskusi dengan baik dalam pertemuan kita malam hari ini. Silakan yang bersedia bisa raise hand, kemudian silakan kita pimpin doa untuk kami semua. Oke, Kakak Ronald, silakan Kakak Ronald. Oke, baik. Terima kasih Kakak Fasil dan kakak-kakak semua. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa agar kegiatan kita malam ini dapat berjalan dengan baik. Izinkanlah saya membawa doa secara iman Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam sorga, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas segala berkat-Mu dari tadi pagi hingga malam hari ini. Terima kasih malam ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali bersama dengan kakak fasilitator guna membahas kembali modul-modul kami yang belum selesai. Berkatilah kami, sertailah kami agar seluruh rangkaian kegiatan PKG ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami demi mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, terlebih khusus kami yang mengampu mata pelajaran PJOK. Berkatilah kami dari awal hingga pertemuan ini berakhir dengan baik. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Ronald sudah bersedia untuk pimpin doa dalam pertemuan kita malam hari ini.
Baik kakak-kakak, selanjutnya ini kesepakatan kita sejak awal kita bertemu di ruang virtual ini, jadi ada beberapa kesepakatan ini. Saya rasa ini tidak hal yang baru untuk kita, jadi saya rasa tidak perlu saya jelaskan, saya cukup tampilkan sebagai pengingat untuk kita sekalian. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Jadi ini kakak-kakak, kita punya tujuan sesi kita pada malam hari ini, yaitu adalah kakak-kakak mampu merefleksikan keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik yang telah dilakukan melalui aksi nyata. Besar harapannya setelah pertemuan kita di beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah di tanggal 12 atau 1 minggu yang lalu itu kita sudah berbicara banyak hal terkait persiapan-persiapan kita untuk melakukan aksi nyata ataukah uh, apa ya, bukti karyanya kita, bentuk pemahaman kita terkait dengan kegiatan kita ini, bagaimana kita merancang sebuah proses pembelajaran yang betul-betul berpusat pada peserta didik. Baik kakak-kakak, jadi ini kita punya refleksi. Nanti sebentar saya akan berikan kesempatan untuk kakak-kakak menyampaikan. Setiap kita akan menyampaikan, karena kita punya waktu cukup banyak untuk menyampaikan ini. Nanti sebentar, tergantung kehadiran kakak-kakak yang lain. Kalau memang sampai dengan di dalam perjalanan juga tidak ada lagi yang masuk, maka mau tidak mau nanti saya akan kasih kesempatan untuk kakak-kakak bertiga menuangkan hasil refleksinya ini dalam bentuk tulisan, apakah di Word ataukah mau dibuat di dalam apa saja, untuk bisa dipresentasikan atau diberikan penjelasan kepada kami terkait refleksi yang sudah kakak lakukan. Dan refleksi yang akan kakak-kakak buat itu kita akan menggunakan 3 tahap itu. Jadi ada what, so what, dan now what itu. Nah, terus kakak-kakak dalam menulis refleksi, ini ketentuannya kakak-kakak, jadi jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi kakak-kakak tidak menjelaskan bahwa kakak mereka belajar modul ini, habis ini modul ini, modul ini, tapi tidak. Kakak-kakak mereka betul-betul memberikan pemahaman kakak-kakak terkait apa yang sudah kakak-kakak mereka pelajari dan jelaskan, oh ternyata modul ini seperti ini, mengharapkan begini supaya kami bisa begini dan merubah saya punya gini. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Terus kakak-kakak, karena di sini kita berefleksi, jadi besar harapannya kita jujur untuk mengatakan itu, terus tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan kakak-kakak dalam menerapkan ilmu yang sudah kakak-kakak pelajari. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Jadi kalau memang ada kesalahan, kita harus akui bahwa kita punya kesalahan, kemudian dengan ilmu yang ada, apa yang akan kakak-kakak mereka perbaiki atau yang kakak-kakak mereka impikan, dituangkannya semua dalam refleksi itu. Kemudian bersikaplah selektif, tidak perlu menyampaikan tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Jadi bisa digambarkan secara besar saja, tidak masalah. Kemudian kakak-kakak ini yang paling penting itu lihat ke masa depan. Jadi kakak-kakak mereka, kita memang semua manusia tidak sempurna, ada kesalahan apa segala macam di belakang-belakangnya kita atau di hari ini bahkan. Tetapi harapannya kita bisa melihat di masa depan supaya mulai besok dan seterusnya kita bisa pelan-pelan untuk berubah. Jadi kakak-kakak itu diharapkan itu kakak-kakak bisa melihat ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran, kemudian tuangkan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di dalam kegiatan kita. Baik kakak-kakak, itu saja pengantar awal. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kakak-kakak untuk melakukan ini. Kita punya waktu cukup lama ya kakak-kakak, kita punya waktu cukup lama ini. Sekarang di jam 19.30, artinya setengah 8 ya untuk waktunya kita. Setengah 8, maka
saya kasih kesempatan kakak-kakak mungkin 30 menit supaya saya bisa kontrol, saya bagi kakak-kakak dalam Zoom saya dalam apa saja ya, supaya nanti saya akan masuk di setiap room itu supaya memastikan mungkin ada hal kendala yang kakak alami kita bisa diskusi di kakak punya ruangan itu. Baik kakak, saya coba bagi menjadi 3. Oke, sip. Oke, oke kita 30 menit ya pas ya? Jangan terlalu lama. Oke, 30 menit. Oke, nanti silakan masuk ke kakak-kakak mereka punya room ya. Oke, silakan kakak-kakak. Mario belum bisa kan Mario? Oke.
Sudah bisa kirim ke Kakak Fasil? Oke, baik. Kakak Jovita, Kakak Ronald. Tinggal tunggu Kakak Mario, eh. Kakak Sudah Ronald, sudah sudah bisa kirim ke Kakak Fasil? boleh kirim ke saya, boleh. Oke, oke. Oke, Saya buat singkat-singkat saja nih, nanti baru jelaskan. oke deh. Atau masih ada waktu Kakak Fasil? Boleh kerja lagi sedikit, tidak apa. Oke, oke, baik Kakak Fasil. Oke, Kakak Mario sudah masuk. Kakak Ronald, kita berapa? Kita 5 menit, Kakak Ronald, eh. Siap Kakak Fasil, siap. Oke, 5 menit lagi baru kita mulai. Kakak Ronald selesaikan dulu dia punya. Kakak Mario punya sudah selesai. Sudah, sudah, sudah. Oke, baik. 5 menit lagi, eh. Baru kita presentasi. Nanti Kakak Ronald selesaikan dulu dia punya.
Oke, sudah Kakak Fasil, saya sudah kirim. Oke, baik, siap Kakak Ronald, saya sudah download juga. Baik, kakak-kakak sekalian, kita mulai sudah. Kita mulai karena di sini kita punya saudari satu-satunya itu hanya Kakak Yovita, maka kita berikan kesempatan ke Kakak Yovita duluan nih. Oke, baik, saya izin untuk share Kakak Yovita punya. Bagaimana kakak sekalian, sudah terlihatkah? Sudah Kakak, sudah. Nah, oke lah. Oke, baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kakak Yovita untuk bisa uh, menjelaskan ini ke kami. Oke, silakan Kakak Yovita. Halo Kakak Yovita. Oke, Mario, ya Mario punya bocor, Mario. Oke, bagaimana Kakak Yovita? Baik, kalau Kakak Yovita belum, maka saya izin untuk share yang punyanya Kakak Ronald duluan nih. Coba Kakak Ronald punya lah. Oke, bisa lihat deh. Belum muncul nih Kakak Fasil. Oh, sorry. Iya, oke. Saya? Bisa Kakak Fasil. Oke, silakan Kakak Ronald. Oke, baik. Terima kasih Kakak Fasil. Mungkin di sini saya langsung merefleksikan aksi nyata saya terkait dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya, mulai dari what, so what, dan juga know what. Oke, baik. Jadi yang pertama, Kakak Fasil, dengar saya punya suara Kakak Fasil? Dengar Kakak, dengar jelas, Oke, siap, baik. Oke, yang pertama saya langsung saja untuk refleksi aksi nyata saya. Yang pertama itu what? Apa yang telah terjadi? Jadi menurut saya yang telah terjadi itu banyak hal sekali yang sudah terjadi dan banyak hal yang saya temui dan juga banyak sekali hal yang saya pelajari selama mengikuti kegiatan PGG ini. Dengan harapan saya ke depannya dengan kegiatan ini, dengan modul-modul yang sudah saya pelajari, dengan begitu banyak hal-hal yang telah terjadi, saya juga berharap kepada diri saya agar saya juga mampu mengimplementasikan hal yang pada proses pembelajaran saya, terus apa yang saya telah pelajari pada modul-modul pada kegiatan PGG ini, mulai dari modul 1 itu, mulai dari keterampilan mengajar PJOK yang efektif, dalam pembelajaran
Keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu menekankan pada pentingnya refleksi berbasis bukti untuk meningkatkan keterampilan mengajar konten yang mencakup konsep dasar dan juga umpan balik serta analisis dalam proses pembelajaran. Yang kedua juga mempelajari tentang strategi mengajar PJOK yang membahas berbagai strategi pembelajaran yang meliputi pendekatan instruksional dan juga non-instruksional serta gaya mengajar berdasarkan Moston seperti yang telah kita selesaikan pada uh, mind map atau pada pertemuan tatap muka itu tentang pendekatan instruksional dan juga non-instruksional. Yang berikut juga saya mempelajari tentang model pendidikan gerak. Modul ini memperkenalkan berbagai konsep gerak, pendekatan, pengajaran yang berpusat pada siswa, serta bagaimana penerapannya pada berbagai jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, sesuai dengan ranah afektif, kognitif, psikomotor. Namun pada model pendidikan gerak ini saya merasa ada sesuatu yang terjadi pada diri saya terkhususnya pada pemahaman saya karena di sini pada kegiatan ini saya benar-benar mengalami perubahan yang sangat begitu baik karena bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru olahraga dari SMP, dari SMA. Jadi di situ saya bisa mengetahui dan bisa mengukur kemampuan siswa baik itu dari jenjang SD, bagaimana saya memberikan pemahaman kepada mereka, terus saya mendengar kakak-kakak dari SMP untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak SMP serta kakak-kakak dari SMA juga. Jadi di sini banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri saya. Itu terlebih khusus pada model pendidikan gerak. Yang berikut tentang model pendidikan kebugaran. Itu berarti evaluasi terhadap program kebugaran yang diterapkan atau fit yang telah saya kerjakan kemarin bersama kakak-kakak di kelompok itu mulai dari frekuensi, intensitas, terus timing dan juga tipenya, tipe dan juga timing. Yang berikut tentang model pembelajaran sport edukasi atau SEM itu juga banyak sekali hal yang terjadi yang saya pelajari itu berkaitan dengan bagaimana kita menerapkan jiwa-jiwa kepemimpinan, kita melatih peserta didik agar bisa bekerja sama dalam tim, itu masuk semua dari aspek sosial, finansial, semuanya itu masuk di dalam SEM itu. Yang kedua tentang SOWAT. Mengapa hal tersebut penting? Karena menurut saya dengan adanya pemahaman dalam modul-modul, ada beberapa hal yang saya anggap penting dalam modul yang sudah saya pelajari yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Karena apa sangat penting? Karena sangat membekali saya sebagai seorang guru PJOK dengan keterampilan pedagogik yang esensial dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan dan berpusat pada peserta didik yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan jasmani secara optimal. Saya rasa sangat penting pada poin 2.1 modul 2.1 pembelajaran PJOK yang efektif karena di sini saya mengalami perubahan yang sangat begitu pesat. Dulunya yang saya mengajarnya terlalu fokus pada permainan, artinya tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Dengan saya mempelajari banyak modul dan kegiatan PKG ini, saya bisa berkolaborasi dan mengombinasikan dari tujuan pembelajaran dari permainan dan juga tujuan pembelajaran itu saya berkolaborasi dan saya mencoba terus, ternyata itu bisa dan berhasil. Jujur saya sangat puas karena mereka juga senang dengan aktivitas permainan yang saya kasih, tujuan pembelajaran juga dapat tercapai. Yang kedua, strategi mengajar. Di sini membantu saya untuk menguasai berbagai strategi mengajar yang dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, inklusif yang berpusat pada peserta didik. Karena di sini strategi mengajar yang saya gunakan di sini strategi mengajar lebih banyak ke saya kadang instruksional, kadang non instruksional juga, tetapi itu saya padukan bersama-sama. Yang berikut model pendidikan gerak. Dengan saya menerapkan model pendidikan gerak, saya dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan relevan bagi siswa, sehingga mendukung perkembangan mereka menjadi individu yang aktif dan sehat sepanjang hayat. Yang berikut, model pendidikan kebugaran. Model ini merupakan alat yang sangat berharga bagi guru dalam mewujudkan peserta didik yang sehat, bugar, dan dapat diterapkan peserta didik yang berprestasi. Yang berikut,
SEM atau pengalaman belajar melalui model SEM yang mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan dalam pengelolaan tim, serta merencanakan untuk meningkatkan pengalaman belajar melalui integrasi yang lebih dalam konteks pembelajaran. Jadi, untuk poin yang kedua, mengapa hal tersebut penting? Karena menurut saya sangat penting. Saya juga mendengar jelas sekali dengan apa yang disampaikan Kakak Fasil, dan saya juga sempat bertanya waktu kegiatan tatap muka, bagaimana itu saya bertanya ke Kak Fasil, bagaimana saya bisa menerapkan SEM kepada anak-anak SD, sedangkan mereka dengan pengetahuannya belum begitu luas, tapi ada hal positif dari Kakak Fasil. Kakak Fasil sempat memberikan saya motivasi atau semangat bahwa coba saya memberikan pemahaman dengan kata-kata saya, dengan pendekatan saya sendiri, dan puji Tuhan itu dapat diterima baik oleh saya punya anak-anak SD terlebih khusus kelas 6, dan nantinya kami akan menyelenggarakan ini pertandingan Hari Guru ini, dan itu memang anak-anak semua yang terlibat, mereka yang kelas 6. Dengan pemahaman saya, jadi selama beberapa hari ini kami briefing saya jelas, akhirnya mereka mulai mengerti. Yang berikut, Nowat, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Dengan adanya modul-modul ini ke depannya, yang akan saya lakukan adalah aspek instrusional atau manajerial kelas. Saya akan memilih strategi pengajaran yang paling sesuai dengan karakteristik, materi, dan kondisi siswa. Misalnya, saya menggunakan pendekatan pendidikan gerak untuk mengembangkan keterampilan dasar dan fleksibilitas gerakan, model pendidikan kebugaran untuk mempromosikan gaya hidup sehat, dan juga SEM untuk mengajarkan nilai-nilai kompetitif serta kerjasama dalam olahraga. Yang berikut, isu-isu konstekstual dalam pengajaran yang telah dilaksanakan, pertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang budaya, kemampuan fisik, dan kebutuhan khusus siswa dan merancang pembelajaran. Yang berikut, diferensiasi materi dan juga pendekatan harus disesuaikan agar relevan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Isu-isu ketidakadilan sosial dalam pembelajaran, berikan penilaian dan umpan balik yang adil kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan mengintegrasikan semua aspek, peserta didik dapat merumuskan rencana tindakan yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas pengajaran PJOK di masa depan. Ini tidak hanya memperkuat pendekatan instruksional mereka, tetapi juga menghadapi isu-isu konstekstual yang sangat mempengaruhi pengalaman belajar peserta didik secara menyeluruh. Oke, terima kasih Kakak Fasil. Mungkin saya tambahkan sedikit yang terkait dengan Nowat, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Baik, dia seperti yang saya jelaskan tadi, mulai aspek-aspek yang saya jelaskan, yang akan saya lanjutkan adalah saya mempersiapkan anak-anak, terlebih khusus kelas atas, fase C, kelas 4, kelas 5, 6. Saya membuat pertandingan untuk menyongsong Hari Guru, yaitu pertandingan handball sama seperti yang kita lakukan saat SEM, tetapi ini saya berikan kepada anak-anak. Di situ saya sendiri suruh mereka memilih tim, terus mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 baik putra dan putri. Jadi di situ selama persiapan untuk mengikuti pertandingan hari Jumat ini, mulai dari hari Senin kemarin saya sudah memberikan kesempatan mereka atau mencoba melatih mereka. Di situ saya melibatkan saat latihan itu saya melibatkan tim laki untuk melawan dengan tim perempuan. Nah, di situ saya sempat juga mengajar, maksudnya bukan mengajar, belajar tentang gender itu, self gender itu. Jadi saya coba melibatkan dulu laki-laki dan laki-laki, habis itu laki-laki dan lawan perempuan, setelah itu gabung antara laki-laki dan perempuan satu tim. Di situ saya mau melihat bagaimana mereka punya kerjasama, mereka saling menghargai. Yang berikut saya coba memberikan pertandingan juga antara siswa kelas atas dan juga kelas bawah. Bagaimana mereka, contohnya kelas 6 lawan kelas 3. Bagaimana kakak-kakak kelas 6 mereka menerapkan sportivitas ke adik-adik dengan adik-adik yang pemahaman seadanya, bagaimana mereka saling bekerja sama, saling membimbing. Jadi mungkin dari saya seperti itu Kakak Fasil. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Kakak Ronald, luar biasa. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk Kakak Ronald, luar biasa. Baik Kakak Ronald, saya tidak bisa komentar banyak karena ini merupakan hasil dari refleksi yang dalam menurut saya dari Kakak Ronald terkait semua modul materi yang ada di modul yang sudah kita
Jadi, tetapi sejujurnya itu saya sangat senang mendengar apa yang sudah Kakak Ronald buat. Ternyata uh, bukan hanya sebatas Kakak Ronald belajar, apalagi kita sudah buang waktu 1 minggu pertemuan tatap muka itu, tetapi buah dari pertemuan itu Kakak Ronald sudah berani untuk menerapkan itu, bahkan sampai menerapkan SEM kepada anak tingkat SD dan berhasil. Menurut saya itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Nah, saya secara pribadi anggap Ronald luar biasa. Semoga semangat yang Kakak Ronald punya ini terus dipertahankan, bila perlu ditingkatkan, dan bisa ditularkan ke teman-teman guru PJOK yang lain yang Kakak Ronald kenal, ditunjukkan dengan bagaimana Kakak Ronald mengeksekusi proses pembelajaran. Ya Kakak Ronald, terima kasih Baik, banyak Kakak Kakak Fasil. Ronald, luar biasa. Terima kasih banyak Kakak Fasil. Oke, baik, saya izin stop yang ini. Sekarang kita kembali ke Kakak Yovita. Bagaimana Kakak Yovita? Oke, belum terdengar Kakak Yovita. Oke, kalau begitu kita langsung ke Kakak Mario duluan. Silakan Kakak Mario. Oke, siap Kakak. Saya izin share dulu Kakak. Coba izin share. Sudah bisa lihat Kakak? Bisa Kakak, bisa. Oke, baik. Kakak Fasil, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya langsung saja mengenai tentang refleksi aksi nyata. Yang di sini saya tulis tentang refleksi aksi nyata. Yang pertama itu tentu dari berpatokan pada 3 tadi tentang what, so what, dengan know what. Yang pertama ini tentang what, itu apa yang telah terjadi. Jadi pada saat ini saya banyak mempelajari hal-hal baru dalam mempelajari modul-modul yang dulunya mungkin saya mengajar di sekolah masih menggunakan mode klasik atau konvensional yang cenderung membosankan, khususnya tentang model mengajar atau prinsip mengajar hingga strategi dalam proses pembelajaran. Model yang saya gunakan sebelumnya cenderung statis dan serba keterbatasan, sehingga dalam proses pembelajaran PJOK keterampilan motorik, kognitif, dan sosial siswa kurang dioptimalkan. Dengan adanya modul yang dipelajari sebelumnya, diantaranya tentang keterampilan mengajar yang efektif, strategi pembelajaran yang beragam, prinsip pembelajaran tentang konsep tubuh, model pendidikan gerak, kemudian kebugaran atau dan SEM atau Sport Education Model, itu sangat bermanfaat dan menambah wawasan buat saya dalam menerapkan proses pembelajaran. Contohnya itu di model keterampilan lebih di modul keterampilan mengajar itu tentang pembelajaran yang efektif, kemudian strategi mengajar, kemudian dengan model pendidikan gerak. Jadi itu tentang yang pertama tentang what, apa yang telah terjadi. Yang kedua tentang so what, mengapa hal ini sangat penting. Dalam hal ini saya merasa sangat penting dalam setiap modul yang dipelajari, terlebih tentang modul-modul yang sebelumnya itu, di situ hal yang menurut saya paling kakak ini lebih efektif itu ada berapa ini? Ada 7. Itu yang pertama itu tentang mencapai tujuan pembelajaran. Jadi guru PJOK bertugas membantu siswa mengembangkan aspek fisik, keterampilan motorik, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai positif seperti kerjasama, disiplin, sportivitas dengan menerapkan proses pembelajaran yang baik. Tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif dan menyeluruh. Kemudian yang kedua, memastikan keamanan dan kesejahteraan siswa. Dalam kegiatan PJOK, siswa sering melakukan aktivitas fisik yang memerlukan pengawasan ketat, proses pembelajaran terstruktur, membantu guru meminimalkan risiko cedera dan memastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi dengan aman. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa.
Jadi metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif dapat membuat siswa lebih bersemangat untuk berpartisipasi. Guru yang memahami proses pembelajaran yang baik dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi untuk aktif berolahraga. Yang keempat itu mengakomodasi perbedaan individu. Setiap siswa memiliki kemampuan fisik dan kebutuhan yang berbeda. Proses pembelajaran yang baik memungkinkan guru untuk merancang kegiatan yang inklusif sehingga semua siswa dapat belajar dan berkembang sesuai potensi masing-masing. Yang kelima, mengintegrasikan nilai karakter. PJOK tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi juga pada nilai karakter. Proses pembelajaran yang terencana membantu guru menyisipkan nilai seperti sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas. Yang keenam adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam menerapkan proses pembelajaran baik, guru dapat lebih mudah mengevaluasi kemajuan siswa. Evaluasi ini penting untuk mengetahui efektivitas metode yang digunakan dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Yang ketujuh adalah meningkatkan profesionalisme guru. Guru yang mampu menerapkan proses pembelajaran yang baik menunjukkan kompetensi yang profesional. Hal ini juga meningkatkan kredibilitas guru di mata siswa, orang tua, dan masyarakat. Dan kata lain, penerapan proses pembelajaran yang baik membantu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, aman, dan efektif bagi siswa, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Di yang ketiga tentang know what, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Di sini saya sebagai guru PJOK harus sering melakukan refleksi dan menyusun perencanaan pembelajaran mulai dari tujuan, metode, media, dan evaluasi, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan disenangi peserta didik. Jadi kesimpulan secara keseluruhannya dari tiga ini, melalui apa yang what, so what, dan know what, itu yang paling saya mau terapkan di sekolah itu adalah lebih yang sekarang saya lagi mau terapkan tuh lebih ke di fase C, tapi tentang pembelajaran yang efektif. Di situ saya berusaha untuk mulai menyusun dia punya dari tujuan, kemudian metode, media, dan evaluasi supaya saya bisa menghasilkan proses pembelajaran yang bisa disenangi siswa, kemudian yang berpusat pada peserta didik. Jadi mungkin itu saja dari saya, Kakak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kakak Mario. Kita berikan upload dulu untuk Kakak Mario. Baik, luar biasa Kakak Mario. Jadi sama dengan yang tadi disampaikan oleh Kakak Ronald, yang sudah saya sampaikan ke Kakak Ronald bahwa saya tidak bisa komentar banyak. Itu merupakan hasil refleksi dari kakak. Cuman kalau boleh mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Kakak Mario tadi, bahwa memang betul Kakak Mario, semua hal yang kita pelajari, terutama di pertemuan tatap muka kita, itu terkait dengan model pembelajaran, metode yang kita pakai, pendekatan yang kita pakai, itu semua diharapkan bisa kita terapkan untuk bisa menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang nyaman untuk anak-anak, proses pembelajaran yang efektif dan juga bermakna. Betul, betul sekali Kakak Mario. Jadi memang di setiap pertemuan itu supaya pembelajaran itu terarah, jangan lupa kita harus bisa menentukan tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran itu harus bisa diukur. Jangan sampai tujuan pembelajaran itu tidak bisa diukur. Nah, terus tujuan pembelajaran itu diukur dari mana? Ya dari beberapa hal itu yang sudah kita omong waktu pertemuan tatap muka, seperti dia punya kriterianya, terus jangan lupa ada asesmennya. Di dalam asesmen itu masih ada dengan dia punya kriteria penilaian dan segala macamnya. Apalagi kemarin juga kita pelajari juga dengan asesmen otentik. Kalau memang boleh saya usulkan ataukah boleh saya kasih masukan, memang dalam sebuah rangkaian susunan atau sistematika pembelajaran, semua satu rentetan itu harus ditutup atau harus ada yang namanya asesmen. Nah, supaya kita bisa tahu proses pembelajaran yang
kita lakukan ini betul-betul mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Nah, dan asesmen sekarang kan sudah kakak-kakak sudah belajar itu, yang asesmen otentik itu saya rasa dengan kreativitas yang kakak-kakak punya, kakak Mario punya, tidak menjadi hal yang sulit untuk kakak Mario menerapkan itu. Ya, saya yakin sekali kakak Mario bisa melakukan itu karena sudah terlihat dari pertemuan tatap muka kita kemarin. Tinggal kapan-kapan kalau kami ke Patisomba terus lihat kakak Mario mengajar, oh ya ternyata apa yang kakak Mario belajar, yang praktekkan waktu tatap muka, ternyata betul-betul diaplikasikan di pembelajaran dengan anak-anak. Kakak Mario, luar biasa kakak Mario, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kakak-kakak, kita lanjut ke kita punya saudari satu-satunya ini, kakak Mario. Oke, terima kasih kakak Mario. Sekarang silakan kakak Yovita, omong dulu. Kakak Yovita, bisa dengar saya punya suara? Kakak Yovita kalau memang tidak bisa pakai laptop, pakai HP saja tidak apa-apa. Coba keluar dulu pakai HP supaya mungkin dengan HP lebih gampang untuk omong. Nanti saya bantu presentasi kakak Yovita punya pekerjaan dari sini. Kakak kita menunggu dulu ya. Oke, siap Kak. Oke, kakak Yovita bagaimana? Sudah bisa dengar? Halo kakak. Oke, siap, mantap. Baik, Oke, saya langsung saja. oke, saya tampilkan dulu ya. Ya. Sabar. Bagaimana, sudah terlihat kok? Sudah. Oke, mantap. Oke, silakan kakak Yovita. Baik kakak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang refleksi 3 tahap, yaitu yang pertama what. Jadi pada pembelajaran modul 2.1 saya menganalisis video pembelajaran yang saya lakukan di sekolah untuk menilai diri saya pada saat memberikan pembelajaran. Ada beberapa aktivitas pembelajaran yang dilakukan pada modul ini, yaitu analisis pengembangan konten, waktu belajar, dan analisis umpan balik guru. Jadi dari pengalaman saya dan analisis video pembelajaran waktu kegiatan tatap muka, yang saya masih ingat baik, saya bersama kakak Ronald menganalisis. Di situ instruksi saya punya lebih banyak daripada aktivitas. Baik, jadi kakak saya lanjut. Jadi saya menyadari bahwa proses pembelajaran yang saya terapkan masih belum efektif, dikarenakan dalam proses pembelajaran dominan banyak informasi atau tadi instruksi dibandingkan aktivitas kepada peserta didik. Yang modul kedua 2.2, saya mempelajari tentang strategi mengajar meliputi pengertian dan pentingnya strategi pembelajaran
yaitu non-instruksional dan instruksional, dan gaya mengajar. Proses pelaksanaan kegiatan ini membuat mind map yang ditentukan dan mempresentasikan hasil diskusi yang kami lakukan, serta melakukan simulasi mengajar menggunakan gaya mengajar yang berbeda-beda dari tiap kelompok. Jadi saya dari awal yang mungkin pikiran saya atau wawasan saya yang kurang terbuka, mungkin dengan mengikuti kegiatan ini, apalagi di modul 2.2, saya sudah mulai lihat, gaya mengajar ini seperti ini. Kalau saya tidak mengikuti dulu, pasti saya sebenarnya tidak tahu apa itu gaya mengajar itu apa. Kita hanya sepanjang ini saya hanya copy paste saja, tapi sebenarnya dalam modul itu kami tidak paham. Baik, Kak, saya lanjut. Jadi dari kegiatan ini saya lebih mengetahui bermacam bentuk gaya mengajar dan strategi mengajar yang saya dapat terapkan dalam pembelajaran PJOK, serta mendapatkan cara belajar yang baru dari rekan-rekan PKG PJOK kelas 13. Modul 2.3, saya mempelajari tentang model pendidikan gerak, konsep gerak, dan penerapan pendidikan gerak. Dengan mempelajari modul ini, berdiskusi dan praktik secara berkelompok dan bersama, saya belajar bahwa pembelajaran PJOK yang kita ketahui lebih dominan melakukan gerakan sangat berkaitan dengan 4 konsep gerak, yaitu konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan keterhubungan. Modul 2.4 tentang model kebugaran yang saya pelajari dalam modul ini adalah komponen kebugaran terkait kesehatan dan aktivitas pembelajaran, prinsip dasar latihan kebugaran, dan merancang program latihan menggunakan FIT. Hal yang saya dapatkan dari mempelajari modul ini, saya lebih mengetahui bagaimana cara merancang program latihan menggunakan program FIT. Modul 2.5, saya mempelajari bagaimana model pembelajaran SEM yang diimplementasikan dalam sebuah pembelajaran. Jadi dari setiap modul yang saya pelajari, saya belajar bagaimana merancang sebuah pertandingan menggunakan konsep SEM secara struktur untuk sebuah pembelajaran, dan menerapkan SEM diharapkan meningkatkan peran aktif peserta didik dalam pembelajaran yang lebih kompetitif. Yang berikut Kakak SWOT. Setelah saya mempelajari modul ini secara tatap muka dan melaksanakan aktivitas secara langsung bersama rekan-rekan peserta PKG PJOK kelas 13 yang didampingi oleh fasilitator, saya mulai lebih memahami dan menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki dalam mengajar. Ternyata dalam proses pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik masih dominan pada penyampaian informasi dibandingkan aktivitas secara langsung, sehingga pembelajaran yang saya lakukan terlihat kurang efektif. Jadi model, metode, dan strategi pembelajaran yang saya terapkan kepada peserta didik perlu dikembangkan, dirancang, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik agar pembelajaran lebih efektif. Jadi Kakak, selama ini saya merefleksi saya punya diri setelah mengikuti kegiatan, bahwa memang selama ini memang jujur saya tuh maksudnya kurang bervariasi begitu. Kadang-kadang terlalu monoton sehingga ada anak yang bilang, "Ibu, kami tidak mau. Ibu, ini kami tidak mau, ini panas, ini capek." Tapi saya secara pelan-pelan, bukan sepenuhnya, secara pelan-pelan merubah pembelajaran saya lebih bervariasi dengan mungkin di alat bantu yang saya sering lihat di YouTube sehingga saya mengemas pelajaran itu lebih menarik, lebih menyenangkan. Jadi ada beberapa siswa yang dari kelas lain juga, mereka kalau kebetulan gurunya ada, mereka datang memperhatikan seperti ini, mereka juga ikut, perhatikan ini ada perubahan mungkin seperti ini. "Ibu, kami juga mau main." Tapi saya bilang, "Tidak, ini lesnya kelas yang ini, jadi kamu hanya cukup melihat saja." Yang berikut Kakak, NOWAT.
proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan dari materi yang akan datang. Jadi dari saya itu, saya bersama rekan-rekan peserta PJOK kelas 13 dan fasilitator, saya akan menerapkan ilmu yang saya peroleh ke dalam pembelajaran PJOK yang saya ajarkan ke peserta didik. Jadi diharapkan supaya pembelajaran yang saya berikan benar-benar bermakna dan berpihak pada peserta didik. Tidak hanya itu, saya juga akan melakukan pemetaan aset kekuatan yang ada di sekolah dan memanfaatkannya untuk menunjang keberhasilan pembelajaran PJOK yang efektif, efisien, kreatif, berdiferensiasi, dan berpusat pada peserta didik. Jadi saya membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan konsep-konsep yang telah saya pelajari pada modul 2.1 sampai 2.5 dan melakukan evaluasi serta refleksi. Diharapkan proses pembelajaran yang saya lakukan benar-benar menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Hanya sekian saja dari saya, Kakak. Saya kembalikan. Oke, luar biasa Kakak Yovita. Kita berikan aplaus dulu untuk Kakak Yovita. Baik, Kakak Yovita terima kasih banyak. Jadi sama dengan Kakak Ronald dan juga Kakak Mario tadi, saya tidak bisa komentar banyak. Saya rasa apa yang menjadi bahan refleksi Kakak Yovita itu sudah jelas terpampang tadi disampaikan bahwa bahkan dari setiap modul-modul sampai dengan aktivitas sampai dengan kurangnya sana sini Kakak Yovita sudah menguraikannya secara baik. Oke, baik, terima kasih Kakak Yovita. Saya izin stop share ini. Oke, baik kakak-kakak. Selanjutnya kakak-kakak. Ya. Ini kakak-kakak tadi saya rasa beberapa item ini kakak-kakak mereka sudah menyampaikannya secara jujur, sudah berani untuk melihat ke depan, bahkan sudah artinya sudah mulailah dengan sesuatu yang positif. Kemudian kakak-kakak, jadi ini pesan kunci untuk kita bahwa belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Jadi kakak-kakak, kita namanya kita manusia ini kan tidak ada yang sempurna, pasti ada kurang sana sini. Jadi ketika mendapat sebuah kendala atau mendapatkan hambatan, jangan lupa bahwa kita masih punya teman, sahabat, kita punya rekan sejawat di sekolah yang akan bisa membantu kita. Jangan lupa juga kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita memaksimalkan aset-aset yang ada. Jadi aset manusia yang kita punya, sosial yang kita punya, politik yang kita punya bisa kita gunakan untuk sebuah perubahan dalam kita punya diri demi merancang sebuah proses pembelajaran yang betul-betul berpihak kepada peserta didik. Baik kakak-kakak sekalian, yang berikut kakak-kakak, saya izin dulu untuk stop share ini. Saya tidak berbicara dengan yang ada di dalam slide, tetapi kita akan berbicara terkait dengan apa yang akan kakak-kakak buat nanti terkait dengan aksi nyata. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu adalah apakah untuk aksi nyata, baik dia punya modul ajar ataupun yang mau merencanakannya dalam bentuk video ketika proses pembelajaran itu berjalan dan direkam, apakah ada yang sudah buat? Baik Kakak Fasil, mungkin dari saya Silakan Kakak Ronald. untuk aksi nyata ini, untuk proses pembuatan video saya sudah buat juga dengan rencana pembelajarannya. Saya sudah itu untuk linknya itu kan dia harus Google Drive, tetapi yang saya baca kembali untuk petunjuk pengerjaan tugas itu untuk website URL tuh dia link apa saja yang penting bisa diklik untuk
mungkin orang dari BGP mungkin bisa melihat, mungkin Kakak Fasil mereka mungkin bisa melihat saya punya video. Jadi setelah saya rekam proses pembelajaran itu, saya masukkan ke YouTube. Nah, saya masukkan ke YouTube. Jadi kebetulan untuk keperluan di LMS, jadi sekalian saja saya buat saja YouTube. Jadi saya upload semua proses-proses pembelajaran apa segala macam. Saya masukkan di YouTube, terus saya copy paste. Rencananya mau copy paste linknya, nanti baru saya tinggal kirim. Tetapi di situ saya mengalami kendala, Kakak Fasil. Apakah saya bisa posting dua-dua, mulai dari eh, rencana pembelajaran dulu, kan itu dia course file toh, itu kita upload dalam bentuk PDF. Setelah itu baru website linknya bersamaan, bisa itu Kakak Fasil atau bagaimana Kakak Fasil? Oke, baik. Terima kasih Kakak Ronald. Jadi untuk modul ajar itu sudah betul Kak Ronald, nanti pakai PDF itu, sedangkan video pembelajaran yang Kak Ronald buat itu sudah betul, diupload dulu ke YouTube, kemudian nanti link yang di YouTube itu nanti silakan Kakak ambil dia punya linknya, Kakak copy dari YouTube itu disematkan sudah di LMS itu. Nah, langsung begitu saja. Kemudian Baik. terkait dengan pertanyaan yang tadi, apakah bisa kirim satu kali? Bisa. Jadi contoh hari ini, contoh sekarang Kakak Ronald kirim modul ajarnya, kemudian langsung kirim lagi dapat link YouTube, bisa, karena memang sudah dilakukan, bukan tidak dilakukan. Yang penting kemarin yang kita bilang itu, yang penting rencana pembelajarannya kakak-kakak di modul ajar yang kakak-kakak kirim dengan video yang kakak-kakak kirim yang akan kami nonton itu ada sinkronnya. Nah, ada sinkronnya. Terus jangan lupa juga kakak-kakak, diharapkan itu video pembelajaran yang kakak-kakak mereka kirim itu menunjukkan goal dari kegiatan ini. Jadi memang harus ada perubahan dari aku dulu menjadi aku yang sekarang setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi paling tidak bagaimana dalam proses pembelajaran itu terlihat betul-betul keaktifan peserta didik, proses pembelajaran itu betul-betul berpusat pada peserta didik, anak-anak lebih banyak melakukan aktivitas dibandingkan gurunya melakukan ceramah ataukah instruksi. Nah, seperti itu. Jadi begitu bisa. Ya, Kakak Ronald. Baik, Kakak Fasil, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari saya. Terus bagaimana dengan video waktu kita SEM hari terakhir itu Kakak Fasil? Kebetulan saya sudah edit semua ini. Nah, itu nanti mau diuploadnya di mana Kakak Fasil yang itu? Oke, untuk yang itu Kakak Ronald itu bisa disatukan dengan semua foto-foto kegiatan yang itu kemarin kita punya itu. Jadi foto video itu bisa digabungkan menjadi satu saja. Kemudian linknya itu dikirim ke LMS itu. Dari drive itu, link drive itu gabung, simpan di drive, nanti ambil dari drive, kirim ke LMS, dia punya linknya. Oh, oke. Tapi itu kirimnya di bagian mana Kakak Fasil? Itu di tagihan untuk kegiatan kemarin, untuk modul 2.1 sampai 2.5 kalau saya tidak salah. Nanti sebentar saya coba buka dan saya lihat lagi. Baik Kakak Fasil. Yang berikut Kakak Fasil, itu apakah saya boleh gabung antara foto dan video atau foto sendiri video sendiri? Boleh dari kreativitasnya Kakak Ronald saja. Kalau mau gabung boleh, mau pisah-pisahkan juga tidak masalah. Oke, baik Kakak Fasil, siap. Biar saya bisa bagikan ke kakak-kakak yang lain supaya bisa upload juga. Oke deh. Baik, siap. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum itu saya tanya dulu ke Kakak Ronald. Kakak Ronald, mungkin Kakak Ronald duluan. Nanti Kakak Ronald bisa menyampaikan bagaimana hasil refleksi Kakak Ronald terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Kakak Ronald buat, yang sudah divideokan dan yang akan dikirim oleh Kakak Ronald itu, kira-kira perubahannya di mana, suka dukanya di mana, terus ada perubahan dari Ronald yang dulu sampai sekarang itu letaknya di mana, mungkin bisa diceritakan Kakak Ronald. Oke, baik Kakak Fasil. Ini menarik juga ini untuk diceritakan nih. Jadi agak sedikit saat habis kegiatan PKG itu, sekarang mau sekolah agak sedikit, kalau mau bilang ini agak angkat busung dada lah, angkat ini. Wah.
Akhirnya artinya ada kecemburuan tersendiri dari teman PJOK guru olahraga juga yang tidak mengikuti itu. Akhirnya di sini banyak guru kelas yang membuat perbandingan bagaimana gaya mengajar Ronald yang dulu dengan yang sekarang. Jadi dulu itu tuh kan saya awalnya itu tujuan pembelajaran yang sudah saya cantumkan di dalam modul ajar, terkadang itu saya menyimpang itu, kadang tidak tersesuai. Saya lebih banyak game, hasil akhir tujuan pembelajaran tidak terjadi. Malah saya lebih banyak fokus ke ceramah yang membuat anak-anak bosan. Nah, untuk saya menghilangkan mereka punya bosan, saya membuat game. Hasil akhir mereka senang, tetapi tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Nah, setelah habis kegiatan PKG, saya coba nih permainan invasi. Saya tulis 2 tujuan pembelajaran. Menangkap bola, melempar bola. Saya hanya jelaskan saja, tujuan pembelajaran kita adalah materi hari ini tentang permainan bola besar, tetapi bukan basket, kita handball. Tujuan pembelajaran adalah melempar bola, menangkap bola. Saya jelaskan ke mereka, cara menangkap bola seperti ini, melempar bola seperti ini. Setelah mereka melihat saya jelaskan, jadi kan mereka semua itu bawa bola masing-masing, itu wajib bawa bola besar, bola kaki plastik itu. Setelah saya jelaskan habis, saya bilang sekarang kalian sendiri cari pasangan. Mau 2 orang boleh, 3 orang boleh, 4 orang boleh, 5 orang boleh. Bebas kalian lakukan gerakan lempar tangkap bola. Dari situ mereka langsung, saya tiup langsung mereka sendiri. Anak-anak itu. Mereka sendiri. 2 orang, 3 orang, 4 bola. Terus mereka tanya, Pak bisakah kami buat dalam bentuk permainan 1 orang penjadi di sini? Bebas, boleh. Intinya harus gerakan lempar tangkap bola, tidak ada gerakan yang lain. Mereka lakukan seperti itu. Jadi jadi sementara mereka lakukan, saya duduk, saya pegang dengan dia punya format penilaian. Saya lihat, oh yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Jadi sudah, saya mengajar habis, tidak lama, guru olahraga tuh dia lihat, dia ngintip. Dia bilang, Nong kok ngajarnya sekarang santai ya? Saya bilang, tidak kakak, sekarang kita guru olahraga tuh jangan orang anggap kita tuh remeh. Wah, saya ngomong begitu, oh iya ya. Saya bilang, iya kakak, kita sekarang merdeka belajar, jadi kegiatan kemarin tuh bermanfaat kan. Jadi sekarang kita olahraga itu kita lebih berfokus berpusat pada peserta didik. Jadi kakak cukup kasih saja dia tujuan pembelajaran, habis pemanasan jelaskan dia tujuan pembelajaran, kakak kasih sudah mereka berkreasi sendiri. Lah terus kalau mereka lepas mereka, terus kita guru olahraga buat apa? Kita duduk kakak, kita melihat anak-anak yang ini begini, dia begini, nanti terakhir baru kita refleksi sama-sama dengan mereka. Nah, terus dia bilang, terus refleksi itu kita harus buat bagaimana? Kita tanya ke mereka, proses pembelajaran hari ini bagaimana? Kau kenapa tidak suka dengan teman karena ini, karena begini? Nah, setelah mereka lakukan itu, saya kasih waktu 20 menit, mereka dengan teman lakukan lempar, tangkap, apa segala macam. Setelah itu saya berhenti kami refleksi dulu. Bagaimana gerakan ini, ada kesalahan di mana, kebingungan di mana, mereka saling tukar pendapat. Setelah itu, mereka minum air, saya lanjut sudah dalam bentuk permainan. Jadi itu saya libatkan sudah. Oke, kelompok perempuan lawan kelompok laki-laki, bermain begini, di dalam itu baku pukul sudah, Pak dia kasar sekali dengan saya begini. Oke, saya lepas, saya biarkan. Selama habis itu, saya berhenti. Saya tanya sudah, apa kau tidak suka dengan teman? Pak dia kasar laki-laki, dia begini, Pak, karena begini. Sudah, saya refleksi sama-sama, saya kasih mereka penjelasan bagaimana. Saya gabung lagi, laki-laki dan perempuan satu-satu tim. Bermainlah mereka. Bermain, hasil akhir sampai terakhir, satu kejadian, saya coba panggil dengan kelas lain, kebetulan kelas dari kakak yang olahraga dia punya kelas, kami gabung, kami bermain sudah bola tangan, sampai di situ ribut, berkelahi mereka, saya yang wasit, berkelahi, baku pukul, baku tumbuk, sampai ada yang menangis toh. Jadi kakak perempuan itu takut, sudah lepas. Jadi saya kasih berhenti, saya bilang oke, berhenti. Sekarang kalian 2 kelas tuh duduk sama-sama. Mereka masih tidak mau, masih gengsi, amarah, emosi toh. Saya bilang oke, duduk sama-sama. Saya suruh mereka tepuk tangan sama-sama, saya bilang begini, bagus, yang kalian lakukan itu bagus. Mereka bilang, Pak, tapi kan itu terbaik. Saya bilang, iya, dalam olahraga tuh begitu. Pasti kita ada gengsi, baku marah dengan teman, apa segala namanya begitu. Tapi kita harus sportif. Di dalam kita boleh musuh, di luar kita boleh, di dalam kita musuh, di luar itu kita bersaudara. Tetapi hal yang kamu lakukan itu tidak boleh. Kalau dulu, sebelum ikut PKG, itu mereka baku pukul begitu, siapa? Itu pasti jumping jack 100 kali, Pak, itu tuh. Jadi artinya kakak, saya yang dulu itu tuh keras, disiplin, marah, itu saya hukum mereka tuh lompat jongkok, jumping jack. Sekarang ini saya lebih banyak santai saja. Mereka buat nakal, buat begini,
Saya cukup refleksi dengan mereka, tidak boleh apa yang kau lakukan begini-begini, apa segala begini. Hanya mungkin saya sekarang lebih tekankan bagi sama seperti yang mungkin Kakak Fasil pernah omong bahwa hukumnya wajib bagi mereka yang tidak memakai baju olahraga, tidak membawa tugas, itu pasti duduk di luar, tidak ikut pembelajaran. Itu saya kembalikan ke wali kelas memang begitu. Jadi saya langsung terapkan begitu. Jadi setelah habis kegiatan ini, jadi banyak juga guru-guru kelas yang bertanya tuh, bahkan mereka langsung bilang, ya sudah kalau begitu Pak Ronald saja ketua panitia untuk ini lomba hari guru. Oke, fix, sudah. Jadi mereka suruh guru olahraga 2 orang, dia langsung bilang, nong kita harus bagaimana? Saya bular, lepas nanti anak-anak sendiri yang ambil ahli. Saya jelaskan ke anak-anak. Jadi saya 1 minggu full tuh, saya setiap sore di sekolah Kakak Fasil dengan anak-anak tuh. Saya jelaskan, saya pakai anak-anak kelas 6, mulai dari MC-nya, dia punya pencatat skor untuk handball itu tuh, semua saya kasih mereka. Terus Mama Kepsek sempat ragu, dia bilang, bisa tidak nong sama? Bisa Mama. Saya cuma bilang begitu. Tapi anak-anak sudah latihan sampai saya ajak mereka manfaatkan itu untuk kita punya kegiatan hari guru, kita pakai lapangan sebelah, lapangan kita buat menari, kalian kreasikan sudah gambar, tembok, apa segala macam untuk kita memeriahkan hari guru. Jadi mereka bertanding ini hari Jumat ini nih. Jadi rencana pejabatnya itu saya undang Kakak Hirmansyah dari pemanah. Tuhan. jadi banyak pandangan dari guru-guru bahwa bagus juga kok punya kegiatan begini. Ada kakak satu dia guru penggerak juga, Kakak Bertus, dia benar-benar support saya sekali. Dia bilang, bagus sekali kok punya kegiatan begini, saya support. Dia senang tuh, gue bawa perubahan yang baik apa segala macam. Hasil akhir timbulnya rasa kecemburuan sosial. Dari kakak teman olahraga, coba kemarin saya ikut baik saya begini sampai dia tanya kapan lagi ada itu. Saya bilang, oh sudah tidak ada lagi, kami sudah angkatan terakhir. Woi, dia sakit hati. jadi dia datang boleh bawa sudah dengan peralatan, dia ceramah anak-anak, dia lihat saya coba. Nah, nong, kok anak-anak lebih banyak main, nong, duduk saja. Tapi iya kakak, memang sekarang harus begitu. Buat apa kita yang lebih gerak? Anak-anak sekarang kita sesuaikan saja tuh dengan fase kelas 1 bagaimana, kelas begitu. Jadi dia pagi-pagi sudah tungteng dengan tas, buku apa segala macam. Tidak ada lagi saya begitu-begitu, langsung saja. Jadi seperti itu kakak Fasil. Jadi Ronald yang dulu sangat beda dengan sekarang. Jadi artinya saya punya warna sendiri lah datang sekolah, artinya jadi mereka tidak anggap saya tuh bahwa guru olahraga hanya tahu mengajar keterampilan gerak, tapi saya bilang saya punya esensi, jadi saya benar-benar kamu omong saya juga punya pemahaman sendiri, jadi saya kuat ini kamu tidak bisa lagi skaksa. Jadi itu gak guru PJO tuh dia bilang begini, nong tapi kakak masih fokus PPG. Saya bilang kakak mau PPG atau apa, kakak mau P3 KPNS, tapi kalau metode mengajar, gaya mengajar tidak tahu, sama saja nol. Kali. Dia langsung, oh iya ya sama, oh iya, dia bilang kira-kira masih ada, tidak ada lagi, kami angkatan terakhir sudah ini, kamu tidak ada lagi. Mati keras semua nih. Keras nih, mereka tolong anggap remeh, tahu tuh mereka sudah itu tuh, mereka anggap kita ini tidak bisa. Jadi dulu kan saya lebih banyak diam, dia lebih banyak ngomong. Sekarang nih kamu sedikit saya buka modul deh. Hanya harus overbuang ke batas kota tuh. Itu kamu sedikit saya buka modul deh. Baik kakak Fasil, mungkin dari saya itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Oke, baik, luar biasa kakak Ronald. Jadi memang walaupun di akhir ada guyon, tapi artinya ada muncul kebanggaan bahwa saya ikut kegiatan ini memang membawa sesuatu yang baru. Dan kayak kakak Hubert kan tadi, Pak Bertus yang guru penggerak itu, itu guru penggerak itu. Saya satu angkatan juga dengan dia, Bapak. Dia kan dulu dari Nuria kalau tidak salah. Iya betul kakak. Terus pindah ke situ. Jadi memang sudah dengan paradigmanya yang sudah terbentuk, kemudian dengan dia melihat kakak Ronald seperti itu, kenapa dia support, dan memang tuntutan pendidikan sekarang ya memang begitu. Dan itu menurut saya akhirnya kayak kakak Ronald bilang tadi, kita jalan juga orang mau mirip bilang dada agak terbuka karena kepala ini sudah terisi banyak. Jadi tidak kosong-kosong juga. Luar biasa kakak Ronald.
kemudian apa ya, sudah berani buat SEM di hari guru. Saya dengan kedua temanmu mendoakan semoga semuanya bisa berjalan lancar sebagai bentuk pembuktian lah, pembuktian bahwa kau bisa membuat SEM untuk melibatkan anak-anak, dan itu mudah-mudahan bisa membuka mata Bapak Ibu guru PJOK yang lain. Oke, semangat Kakak Ronald. Oke, berikut. Mungkin untuk Kakak Mario dengan Kakak Yovita bagaimana? Kalau saya mungkin hampir sama seperti yang Kakak Ronald omong tadi, mungkin saya terus saya jelaskan, tapi memang dengan adanya kegiatan ini mungkin ada perubahan buat saya yang dulunya awalnya itu mengajar dengan gaya yang apalagi kita masih pakai metode Gaya bebas. gaya bebas saja tuh kalau orang bilang. Tapi dengan adanya ini setidaknya ada perubahan Kakak. Gaya mengajar yang itu. Kemudian saya juga ada sharing-sharing yang habis kegiatan itu saya juga sharing dengan saya punya kakak guru penggerak di sana, kebetulan ada 2 orang, Ibu Rina dan Pak Martin itu, apalagi yang satu juga pengajar praktis, saya lebih ke dia itu, ya saya tanya seri-seri, saya cerita. Jadi itu Ibu dan Pak itu dukung sekali sama juga di sana. Jadi guru olahraga di sebelah juga sementara ini juga mau habis guru penggerak ini, jadi kami 2 juga saling sharing cara mengajar. Jadi apalagi dia juga yang kemarin dulu nih ada kegiatan guru penggerak tuh, jadi dia harus buat video pembelajaran, jadi saya mengajar, dia menilai, kemudian ada pasca segala macam itu. Jadi di situ juga kami 2 saling tukar pikiran, kemudian ada kakak guru penggerak yang lain saling mendukung. Jadi mungkin ada perubahan banyak buat ke depannya Kakak. Mungkin itu saja Kakak. Oke, mantap Kakak Mario, luar biasa. Jadi betul Kakak Mario, memang saya juga dari guru penggerak. Tapi memang bukan beda, tetapi memang untuk pembentukan mindset ya, untuk perubahan, membentuk bagaimana kita mengerti tentang paradigma pendidikan yang sekarang itu di guru penggerak dan PKG PJOK ini itu sama. Cuman memang bedanya itu adalah, yang membedakan itu yang kemarin di modul 2.2 itu. Modul 2 itu bagaimana kita Lebih berpusat ah, di PJOK. ya, dia betul-betul lebih spesifik sesuai dengan kita punya. Jadi memang kalau di guru penggerak kan masih diberikan secara umum, diberikan secara teori, secara umum saja. Tetapi ketika kita menerapkan dalam pendidikan PJOK, pembelajaran PJOK, kita akan mendapatkan kendala. Karena apa? Karakter pembelajaran kita beda. Nah, tetapi dengan kegiatan ini memang betul-betul sudah berfokus kepada kita, jadi memang sesuai dengan kita punya karakter. Jadi pemahaman kayak sekarang kakak mereka paham ini, ketika penerapannya nanti di lapangan tidak mendapat kesulitan yang luar biasa, karena memang itu karakternya kita orang PJOK ya begitu. Nah, seperti itu. Terus apa ya kakak Mario, jadi memang harus bersyukur banyak karena memang ada banyak sekali guru-guru senior yang sudah mulai support, begitu bagus. Artinya lingkungan pembelajarannya kakak Mario itu sudah bagus, itu saling dukung, saling mendukung. Jadi kombelnya nanti akan berjalan cukup bagus. Oke, baik. Terima kasih kakak Mario. Mungkin terakhir kita dengarkan dari kita punya saudari satu-satunya, kakak Yovita. Silakan. Kakak Mario, kakak Ronald, apa buat kita orang kita perubahan ya tidak banyak, tapi ada sedikit, dari 20% naik jadi dalam kegiatan yang dulu kakak contoh seperti pemanasan itu kan selalu hanya monoton statis. Nah sekarang saya lebih banyak permainan. Nah, seperti yang tadi kata Ronald bilang, kan punya kalau anak bisa itu read saja, bebas ya boleh. Itu mengikuti mereka, tapi saya kasih batas waktu. Nah, ini kita pemanasan 5 sampai 10 menit. Setelah itu istirahat. Nah, saya jelaskan tujuan pembelajaran, materi, tujuan pembelajaran. Setelah itu kan kami praktik dalam juga. Saya ceramah banyak dalam kegiatan.
Halo? Oke, silakan Kakak Yovita, kami dengar. Putus-putus sih. Kakak Fasil masih lihat story. Baik, jadi kakak maksudnya perubahan ya lumayan lah kita baru kadang ada ya seperti kakak Ronald ada cemburu tuh dari teman-teman guru yang lain tapi cemburunya begini kakak mereka bilang kalau ada mungkin kita kegiatan ada diadakan pengawas ada kegiatan contoh baru-baru tentang indikator untuk apa di PMM kepala sekolah punya kan di prosentase nanti di situ ada refleksi. Nanti Pak tujukan kepada saya sebelah nanti mereka bisa ke sebelah itu kamu sesama guru penggerak. Omongnya seperti itu tapi saya tidak untuk merespon seperti apa karena saya bilang saya banyak belajar dari hal ini contoh sampai dengan ada apa refleksi dari kepala sekolah yang saya sampai menjelaskan tentang asesmen otentik. Jadi di situ kepala sekolah bilang, iya itu nanti seperti apa saya menjelaskan. Jadi saya merasa biar teman ada kecemburuan dari teman, tapi saya tidak respon. Saya anggap bahwa ini ilmu yang baru buat saya. Kalau saya tidak mengikuti ini kegiatan, contoh di modul ajar kita kopas orang punya metode metode belajar seperti apa, uh, gaya mengajar kita hanya kopas orang pun, sedangkan kita tidak paham. Kira-kira seperti itu kakak. Oke, baik. Jadi memang saya rasa kita semua sama yang ada di dalam ruangan ini sama bahwa memang setelah ikut kegiatan ini banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah kita buat dan itu tanda-tanda baiknya, tanda-tanda baiknya. Terus ini juga sangat membantu kakak-kakak sebenarnya untuk kita punya kegiatan seperti yang disampaikan kakak Maria tadi, nanti ada kegiatan observasi dari kepala sekolah, nanti ada pasca, kemudian observasi, kemudian nanti ada habis observasi, habis pasca observasi. Jadi semua itu nanti akan kita alami. Tetapi dengan ilmu yang sudah kita punya, saya yakin semua itu akan berjalan dengan baik. Oke kakak-kakak, terakhir sebelum kita menutup kegiatan ini, jadi kakak-kakak, untuk kita punya video-video pembelajaran, untuk kita punya video pembelajaran terkait dengan aksi nyata ini kakak-kakak. Di pertemuan kami kemarin itu dijelaskan seperti ini. Nanti kakak-kakak mereka setelah kirim itu kami akan koreksinya itu yang tadi gampang sekali kakak-kakak. Koreksinya itu adalah kesesuaian antara kakak-kakak mereka modul ajar dengan video yang ditampilkan di situ. Terus kemudian di dalam video itu menggambarkan bahwa ada goal dari kegiatan kita ini, ada sesuatu perubahan yang kakak-kakak buat yang betul-betul proses pembelajaran itu betul-betul berpusat pada peserta didik. Karena tujuan kegiatan ini itu bagaimana kita memenuhi kita punya isi kepala ini dengan pemahaman itu, bagaimana kita menambah kita punya kreativitas dan segala macam. Tujuannya satu, itu kita bagaimana kita melayani kita punya anak-anak itu secara efektif. Oke kakak. Terus kemudian kemarin juga ada pertanyaan terkait dengan apakah harus video atau bisa di PDF. Ternyata mereka menjelaskan bisa pilih salah satu, bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk PDF. Nah, terus durasi waktunya itu berapa lama kalau yang buat video itu kemarin juga mereka nanti koordinasi lagi. Mungkin nanti akan informasikan. Tetapi saya rasa kalau video pembelajaran kayak 30 menit atau 40 menit, bisa lah. Kan nanti kita kirimkan juga bukan video pembelajaran utuh kan. Maksudnya videonya, kan kita akan kirim linknya. Pasti mereka tidak akan mengganggu mereka kalau mereka mau nonton, mereka mau lihat, pasti mereka akan klik di itu link dan mereka nonton. Terus kakak-kakak, di PDF itu dia bilang kakak-kakak mereka bisa menjelaskan secara umum semua rangkaian kegiatan mulai dari awal sampai akhir dibuatkan bukan rangkuman sih, lebih kepada menceritakan secara detailnya atau secara garis besarnya begitu, kemudian dibuktikan dengan contoh LKS anak-anak, terus mereka punya jawaban itu kakak-kakak mereka bisa copy, bisa foto, terus
mereka izin kakak mereka foto, terus digabungkan di PDF, dibuat seperti kakak buat aksi nyata di PMM itu. Jadi digabungkan seperti itu, kemudian nanti akan dikirim ke LMS. Kalau kami lihat, nanti saya akan membantu melihat kakak punya pekerjaan, akan koreksi. Kalau memang sudah oke, saya akan nyatakan oke. Kalau sudah oke, maka itu sudah otomatis. Jadi sudah otomatis kakak-kakak mereka punya karya itu akan ditayangkan di PMM. Jadi siapapun yang mengakses PMM nanti akan bisa melihat semua kakak-kakak mereka punya karya, baik video maupun yang di PDF kan. Itu semua orang yang butuh, mereka akan jadikan itu sebagai bahan referensi. Maka kemarin dikatakan kan, harus betul-betul perhatikan itu, supaya hal yang kakak-kakak mereka buat itu ketika ada orang lain yang menontonnya itu bisa membantu orang tersebut untuk berubah. Jadi jangan kita menampilkan hal yang keliru, nanti tidak ada efek dari kegiatan ini. Jadi kurang lebih seperti itu kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke kita punya slide yang ini sekarang. Baik kakak-kakak, jadi di akhir sesi ini tadi kita sudah omong banyak hal, kita sudah refleksi, terus kita sudah bisa mengasosiasikan itu, dan dengan demikian maka pertemuan kita hari ini selesai kakak-kakak. Terima kasih banyak. Namun sebelum kita tutup ini seperti biasa, nanti kita kita doa dulu. Setelah doa kita foto bersama. Setelah foto baru kita boleh tinggalkan ruangan ini. Oke, sekarang saya minta kesediaan tadi kakak Ronald, sekarang kakak Mario untuk pimpin kita dalam doa. Setelah itu baru kita masuk ke foto sesi bersama, foto bersama. Oke, silakan kakak Mario. Oke, baik, terima kasih kakak. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat penyertaan-Mu selama kegiatan kami dari awal hingga akhir ini berjalan dengan baik. Sehingga kegiatan yang kami dapatkan pada malam hari ini bisa berguna buat kami sebagai guru PJOK agar kedepannya bisa menjadi guru PJOK yang terampil dan efektif. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan dari perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kakak Mario. Silakan nyalakan kamera, kita action dulu. Oke, berat 3 orang maka 3 gaya. Silakan gaya pertama kakak Yovita. Jempol. Oke. Sip. 1. Sabar kakak. Sapu jempol tidak lihat. Ya. 1, 2, 3. Oke, sabar kakak. Harus gaya PKI. Sabar ya, saya langsung kirim di WA grup, sabar. PKI. Kak Yovita mereka masih BDR kah? Tidak lagi. Oh, tidak lagi. Sudah kurang ya abunya ya kakak? Paling Hai, saya stres kalau BDR nih. Ya. Kenapa? BDR nih stres, BDR nih. Kita tidak bisa melakukan Stres, praktik mengajar yang baik nih. Malas Tapi nih. ini corona mereka punya maksudnya setidaknya anak-anak kan WA ini kan aktif semua atau bagaimana? Aktif sih aktif kakak. Hanya masalahnya memori fullnya ini nih rasa juga semua grup. Kami punya ini bukan hanya Hai. memori, memang satu kelas. Oke, gaya kedua, kakak Ronald, silakan. Oke, sabar ya. Sabar kakak Ronald. Saya stop record dulu. Nomor 2 dan 4 Harga mati.